Kamu lagi sendirian ya? Kalau misalnya saya ada di situ, kamu mau ngapain? Badibing badabu. Hai bestian, apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat aja. Jadi untuk cerita hari ini kita akan ngomongin tentang stalker. Dan ini pengalaman asli orang-orang dan mereka post cerita mereka di Reddit. Jadi aku akan bacain dari Reddit. Jadi sorry kalau misalnya aku akan sering ngeliat ke laptop karena aku nggak tahu precisely apa yang mereka ceritain. Sebenarnya aku mau nanya ke kalian, menurut kalian tuh kenapa sih seseorang tuh di stalk? Mungkin karena orang itu cakep banget, mungkin karena si stalkernya itu suka banget sama si orang ini. Alasan perasaan atau alasan yang lain. Bisa jadi gak sih kalau misalnya orang ini juga wangi banget? Kayak mungkin wanginya mengundang, kayak kalian kalau misalnya pernah nonton film Perfume, kalian pasti tahu kan kalau si pembuat parfum itu kan kayak tertarik sama aroma-aroma perempuan. Nah, ngomongin aroma dan aroma yang enak nih, aku tuh adalah tipe orang yang suka banget namanya wangi ya. Aku suka banget kalau aku tuh wangi. Nah, makanya aku tuh selalu percaya mau mandi, mau pakai lotion, aku selalu percaya sama Scarlett Whitening. Mereka punya serangkaian dari scrubnya, shower scrub, sampai ke body lotion juga. Jadi untuk perawatan aku, body care aku selalu pakai Scarlett. Pertama-tama aku akan luluran pakai body scrubnya nih. Nah, body scrubnya ini aku pakai yang pomegranate. Ini wangi banget, wanginya kayak buah-buah seger gitu. Terus dia juga ngangkat sel kulit mati, mantep banget. Lalu aku lanjut pakai shower scrub. Ini yang aku pakai adalah yang mango, wanginya seger buah mangga. Dan dia tuh punya butiran kecil-kecil warna merah sama biru. Itu tuh bagus banget buat ngangkat kulit mati. Jadi misalnya kalian gak mau scrub on daily basis, kalian bisa ngangkat kulit mati kalian sehari-hari pakai shower scrub ini. Step terakhirnya nih, aku pakai body lotionnya yang dari Scarlett juga. Tapi yang ini yang Fantasia. Aku gak pernah pakai yang ini sebelumnya dan ini aku excited banget. Aku baru pakai kayak 2 hari dan udah segini. Karena emang wanginya enak banget, wanginya ini tuh lebih fancy, lebih mewah dibanding yang wangi-wangi yang lain ya. Dan ini kayaknya my new favorite. Dan dia tuh bener-bener bikin kulit aku cerah. Kalian bisa lihat di foto, ini perbedaan kaki kanan sama kaki kiri. Kayak beda banget setelah dipakai, langsung cerah. Dan dia ngelembapin banget. Sekarang tuh aku rasanya kayak gitu sama tangan aku, dan aku seneng banget. Dan thank you Scarlett. Kalau misalnya kalian pengen wangi terus tiap saat, kalian pengen bersih, kelihatan cerah, langsung ke Instagramnya di @scarlett_whitening. Kalian juga bisa order ke Shopee-nya langsung di Scarlett Official Shop. Dan kalau misalnya kalian masih bingung-bingung rangkaian seperti apa sih yang kayak cocok buat kalian, langsung ke link tree-nya ada di description box. Oke, tadi intermezzo sedikit dari Scarlett, dan hari ini kita akan balik ngomongin tentang stalker, dan ini kisah nyata dari Reddit. Nah, sebelum kita mulai ke cerita hari ini, seperti biasa, jangan lupa kalian untuk like dan subscribe video ini, dan jangan lupa juga untuk nyalain lonceng di bawah supaya kalian gak ketinggalan sama updatean terbaru aku. Dan jangan lupa sekarang aku udah punya podcast, Don't Cross the Line, linknya ada di description box juga. Oke, jadi cerita yang pertama adalah mantan pacar dari neraka. Pengirimnya namanya The Shameful Pickle. The Shameful Pickle. Dia cerita, waktu dia SMA, waktu dia kelas 12, dia baru aja putus sama pacarnya. Pacarnya itu anak kelas 11, adik kelasnya dia. Jadi si penulisnya ini tuh perempuan dan pacarnya tuh laki-laki ya. Cowoknya ini tuh controlling banget, judgmental, dan dia juga abusive. Guys, ingat itu semua red flag ya. Akhirnya si penulis lulus sekolah, dia pindah ke kampus, dia pindah ke kuliah. Dia kuliah di universitas lokal. Cowok ini, mantan ini menggila. Dia benar-benar kayak ngancem, pakai ngecat terus ngancem. Kalau kamu nggak balikan sama aku nggak tahu ya kalau misalnya cowok-cowok ngancem putus tuh gimana sih. Aku setaunya emang kalau cowok ada yang ngancem mau bundir, mungkin ngambil peliharaannya, mungkin nggak sih kalau misalnya cowok diputusin terus ngancem diambil peliharaannya si cewek ini. Ya mungkin gitu ya. Intinya si cowok ini mulai mengancam si cewek dengan SMS. Sehari bahkan dikirim 200 SMS. Ditelepon juga. Oh my god, si cowok ini bahkan nyamperin si cewek ke kelasnya di kampus. Jadi dia pergi ke kampus si cewek dan dia muncul di kelas. Dia juga muncul di rumah cewek ini. Terus dia juga nyongkel mobil si cewek dan ngumpet di jok belakang si cewek. Jadi waktu itu si cewek sama temennya mau nonton film, dan si temennya si cewek ini tuh
kayak nyadar kok kayak ada bekas dudukan orang ya di jok belakang. Dan pas mereka berdua nengok ke belakang, si cowok ini, si mantannya ini tuh lagi tiduran di lantai mobil bagian belakang. Oh my god. Dia juga nerobos masuk ke asrama si cewek waktu si cewek ini lagi mandi di kamar mandi. Ya iya, di mana lagi. Dan si cewek ini langsung ngamuk, tapi dia takut karena si cowok datang bawa pisau. Akhirnya setelah gelut, si cewek ini berhasil ngambil HP-nya dia dan dia telepon polisi. Tapi masalahnya ketika polisi datang, si cowok ini, si mantan ini udah berhasil kabur. Sempet si cowok ini juga nggak gangguin cewek ini sekian lama, akhirnya cewek ini merasa aman. Akhirnya sampai suatu hari si cewek ini dia mulai deket sama cowok baru, terus dia mau ngedate, dan pas dia lagi ngedate disamperin dong sama mantannya. Dan gak cuma itu aja, dia bawa teman-temannya. Si mantannya ini bawa gerombolannya. Jadi si cewek lagi ngedate sama cowok, tiba-tiba dia bawa gengnya dan dia mukulin si cewek ini. Si cewek ini mukanya dijedotin dan dikatain dasar tukang selingkuh. Si cewek ini akhirnya takut banget dan dia pindah tinggal balik sama orang tuanya. Lo bayangin kuliah, terus lo tinggal sama orang tua lo, apalagi kalau kuliah lo tuh tempatnya lumayan jauh dari rumah, itu bakalan ribet banget ya, bakalan makan waktu banget, perjalanan dan lain-lain. Bahkan dia udah pindah ke rumah orang tuanya aja, si mantannya ini datengin dan masuk nerobos ke rumah orang tuanya. Untungnya, ayah dari si cewek mantan tentara, jadi waktu si cowok ini datang nerobos sama bapaknya langsung ditodong senjata. Tapi waktu itu sama bapaknya nggak diapa-apain, cuma diancem aja, jangan deket-deket sama keluarga gue. Dan cowok itu akhirnya nggak berani lagi deketin cewek ini sama sekali. Dia udah nggak ganggu cewek ini selama 5 tahun, dan tiap kali dia nggak sengaja ngelihat si mantannya ini, cowok itu langsung buang muka. Kayaknya si cowok ini takut banget ya. Untung ya, thank you for the dad. Ayahnya baik banget, sumpah. Kalau ayahnya nggak kayak gitu, mungkin si cowok ini udah berbuat sesuatu yang lebih nekat. Cerita yang kedua, The Subway Stalker. Jadi stalker di restoran Subway. Jadi backstory-nya nih, ceritanya dikit. Si penulis nih kita sebut aja namanya Jessica. Jessica umurnya 20 tahun. Dia anaknya yang pendek, kecil gitu badannya. Dan dia kerja di restoran Subway. Dia orangnya baik banget, harus baik ya, mau nggak mau dia harus baik sama semua orang. Karena di situ dia adalah pramuniaga, jadi dia nggak bisa kayak seenak-enak jidatnya walaupun customernya tuh creepy. Nah, suatu hari, sekitar setahun yang lalu, ada seorang pria parubaya umur 35-40 tahun datang tiap kali dia makan siang ke Subway. A little side note, Jessica tuh orangnya pakai piercing ya, dia jadi kayak ada anting-anting gitu banyak. Dan si cowok ini, si bapak-bapak ini tuh kayak keren banget antingnya. Dia tuh kayak selalu mengagumi antingnya Jessica gitu kan. Terus kayak, ya udahlah Jessica, iya pak, makasih pak, iya saya beli di sini. Dia berusaha sopan lah. Dan sepanjang makan siang si bapaknya itu kayak bener-bener mantengin Jessica, terus diliatin kayak, wah iya. Jessica-nya tentu aja nggak nyaman dong, tapi dia bisa ngapain? Orang bapaknya cuma ngeliat doang, dia nggak melakukan sesuatu yang berbahaya. Itu awalnya, sampai akhirnya si bapak tersebut makan di Subway tiap hari berturut-turut selama 2 minggu. Dia juga berusaha untuk minta nomor teleponnya si Jessica, minta nomor HP kamu dong biar kita bisa ngobrol, bisa chatan. Dan Jessica kayak, enggak pak, maaf pak, nggak bisa pak, kayak saya kan kerja gini-gini. Dia berusaha untuk menolak terus-terus. Sampai pada suatu hari dia lagi sendirian nih di Subway. Karena manajernya lagi ke bank, mungkin lagi nyetor duit ya. Dia sendirian karena emang lagi gak ada customer, lagi slow gitu. Dia hangout lah di ruang gudang. Dia main HP. Sampai dia ngeliat kok kayaknya tadi ada yang mau buka pintu Subway, kayak ada customer yang mau masuk tapi keluar lagi. Terus dia lihat kok kayak ada bapak-bapak di depan situ. Ya udahlah, dia ngambil pusing. Tiba-tiba, nggak lama kemudian telepon di Subway bunyi. Jessica bingung, halo ini siapa? Ternyata yang telepon adalah si bapak-bapak yang 2 minggu terakhir ini makan terus di Subway dan selalu berusaha untuk minta nomor teleponnya Jessica. Dari mana Jessica tahu? Karena si bapak-bapak ini bilang, ini cewek yang kupingnya bagus kan? Jessica kayak, iya, ini siapa? Kamu lagi sendirian ya? Kalau misalnya saya ada di situ, kamu mau ngapain? Jessica langsung telepon manajernya buru-buru datang, manajernya perempuan. Dia cerita sama manajernya ini, dan kebetulan banget siang harinya ya, beberapa jam setelah kejadian tersebut, si bapak ini telepon lagi dan yang angkat manajernya. Manajernya ngamuk bilang jangan telepon ke Subway lagi. Udah gitulah selesai. Bapak itu nggak pernah datang ke Subway lagi, nggak pernah makan lagi. Awalnya Jessica mikir kayak oke,
mungkin penderitaanku udah selesai. Sampai suatu hari pas dia selesai shift di subway, dia keluar itu malam-malam, dia mau jalan ke mobilnya di parkiran. Tiba-tiba dia ngeliat ada orang yang nyongkel pintu mobilnya dan berusaha masuk ke dalam mobilnya. Bingung dong, dia langsung masuk lagi ke subway, dia telepon polisi datang, dan setelah polisi investigasi, ternyata yang nyongkel dan menyusup ke dalam mobilnya Jessica adalah si bapak-bapak tadi. Dan bapak-bapak itu bawa pisau dan juga kayak semacam kain yang ada chloroformnya. Kalau Jessica nggak lihat si bapak-bapak tadi masuk ke mobilnya, kalian bisa bayangin nggak sih apa yang terjadi sama dia? Oke, cerita yang terakhir. Never meet your neighbors. Jangan pernah ketemu sama tetanggamu. Jadi sebutlah nama si penulis ini Citra. Kita sebut aja namanya Citra. Jadi Citra itu baru aja pindah ke kota yang baru. Dia pindah sama suaminya. Dia baru beli rumah, dia baru pindah, dia belum sempat kenalan sama tetangga-tetangganya. Sampailah suatu hari dia ninggalin rumah, mungkin dia mau ke supermarket atau kemana, dan dia lupa untuk nutup pintu garasinya. Kalian tahu kan kalau di Amerika kan kalau pintu garasi kan harus ditarik gitu kan dari atas ke bawah gitu. Akhirnya dia SMS lah si suaminya, "Yang, tolong dong tutupin pintu garasi, aku lupa." Suaminya juga kebetulan lagi di luar dan dia buru-buru pulang. Terus pas dia sampai rumah dia bingung, karena pintu garasinya tuh ketutup. Dia SMS lah istrinya, "Pintunya ketutup kok. Nggak kebuka kayak kamu bilang." Oke, aneh, tapi ya udahlah ya. Mungkin si Citra ini lupa. Keesokan harinya waktu Citra mau buang sampah keluar, tiba-tiba dia disamperin sama orang. Ternyata itu adalah tetangganya. Tetangganya bilang, "Oh ya, kemarin aku lihat kamu lupa nutup pintu garasi kamu, jadi aku yang tutupin. Jadi sorry ya kalau misalnya aku lancang, aku main masuk ke rumah kamu karena aku nggak mau kamu kerampokan atau apa, kan nggak aman juga kalau kamu biarin pintu garasi kamu kebuka." Oke, kayak baik banget ini tetangganya. Terus dia salaman, dia kenalan sama tetangganya, mereka ngobrol-ngobrol. Dan malamnya tetangganya itu nge-add si Citra lewat Facebook. Citra bingung kan, dari mana dia tahu nama gue, nama panjang gue. Oh iya, mungkin dia tahu gara-gara waktu kemarin dia nutup pintu garasi, dia nggak sengaja lihat surat-surat gue, mungkin dia tahu nama panjang gue dari situ. Oke lah, akhirnya di-accept. Abis ini ya, kejadian-kejadian aneh makin terus berlanjut. Pertama, kayak banyak banget puisi-puisi ditulis dan ditempel di pintu depan rumahnya si Citra ini. Kalian ini ya, keep in my mind, Citra ini udah menikah. Dia udah punya suami dan ada orang yang ngirimin puisi di pintu depannya. Kalian mikir nggak gimana rasanya? Kayak aneh banget. Ini aneh banget. Ini bukan cerita-cerita remaja ditempelin puisi. Oh so sweet. Ini creepy. Dan pas di Citra baca, dia tahulah kalau itu dari si tetangganya. Karena si tetangganya ini nulis namanya di situ, di puisi-puisi tersebut. Si tetangga ini juga ngirimin hadiah-hadiah di depan pintu. Terus dia juga kayak bikin post-post di Facebook bilang kalau dia update status ya berarti ya. Dia bilang kalau dia jatuh cinta sama satu cewek ini. Cewek ini adalah segalanya buat dia. Dan cewek ini juga terlarang. Ya terlarang karena Citra ini udah menikah kan. Sampai suatu hari Citra ini lagi nyebat di depan rumahnya. Dia nyebat. Tiba-tiba dia lihat nih si cowok ini, si tetangganya ini nyamperin dia. Terus dia kayak, lama. Tetangga ini agak-agak mabui dikit ya. Dia kayak agak sempoyangan gitu. Terus dia, "Hai Citra." Terus mereka basa-basi lah ngobrol. Tetangganya kayak basa-basi ngomongin teman kerjanya lah. Terus dia juga ngomongin seseorang yang namanya George. Citra bingung, oke, George siapa gitu kan. Akhirnya tapi dia dengerin aja. Terus tiba-tiba si tetangganya langsung to the point. "Mau temenin aku minum gak?" Terus Citra kayak, what? Belum sempat dia jawab si tetangganya langsung pergi ke garasinya dia. Terus dia ngeluarin box dan dia bilang, "Ini George." Jadi George itu adalah ayah tirinya yang sudah lama meninggal dan dikremasi. Dan abunya tuh ada di box yang dia bawa ke Citra. Ngapain coba nih tetangga? Awkward banget. Dan ultimate-nya adalah suatu hari si Citra ini mau camping sama suaminya. Citra update status, dia bilang kalau dia mau camping sama suaminya. Dia excited, "Wuhu, aku mau camping sama suami aku." Dan George ini nanya ke Citra, "Aku boleh ikut nggak?" What? Dia bilang lah si Citra, "Ya gak bisa, ini kan camping aku sama suami aku. Kamu kan bukan keluarga aku, kayak kenapa kamu... Please stop bothering me, stop gangguin aku udah married." Ini aneh banget, sumpah. Dan beberapa hari kemudian, waktu itu si Citra ini lagi jalan-jalan sama suaminya, jalan sore gitu. Dia dapat chat dari Facebook, dan si tetangganya ini bilang kayak, "Aku ninggalin sesuatu tuh di garasi kamu."
Buru-buru dong dia sama suaminya pulang. Mereka balik ke rumah dan tahu nggak mereka lihat apa? Jadi kayak ada kado dalam bentuk kayak telur Paskah, jadi gede banget. Pas dibuka isinya adalah peralatan camping. Ini maksudnya apa coba? Kayak tetangga, apakah kamu masih nekat mau ikut sama kita atau kamu benar-benar cuma mau ngehadiahin kita? Walaupun ngehadiahin doang juga creepy banget gitu loh. Itu makin bikin gak nyaman, makin bikin gak nyaman. Akhirnya yaudah mereka nggak pakai alat-alat camping tersebut dan mereka camping pakai alat-alat mereka sendiri. Dan waktu mereka balik dari camping, mereka baru sampai rumah nih capek, mau mandi. Tiba-tiba si tetangga ini gedor-gedor pintu, dia mabui dan dia nyuruh Citra keluar. Besok harinya mereka langsung cabut, mereka tinggal di hotel, mereka pindah dari kota itu. Oke, bonus satu lagi karena ada yang menarik lagi ceritanya. Jadi penulisnya namanya adalah Quino Shadesmar. Aku berkencan, aku ngedate sama cowok ini selama 2 bulan. Dan dia punya mantan pacar, mantan cewek yang sangat gila. Tapi ini gila beneran ya, ini bukan cowok-cowok toxic red flags yang ngata-ngatain mantannya. Si mantan ini muncul di rumah si cowok berkali-kali, lebih dari 12 kali dalam waktu 2 bulan. Bahkan setelah gue putus sama si cowok ini, si mantan ini masih nge-stalk gue, ngechat gue di Facebook, SMS gue. Akhirnya gue ganti nomor, dan gue gak pakai nama asli lagi untuk Facebook atau sosial media yang lain. 5 tahun kemudian, akhirnya si cewek ini selesai lah, dia udah berhenti nge-stalk gue. Dan si cowok ini, si mantan gue dan mantannya ini, akhirnya tunangan sama orang lain, sama perempuan lain, dan dia pindah ke Texas. Si mantannya ini, mantan gilanya ini, pindah juga ke Texas. Dan terakhir kali yang gue denger, si mantan gila ini berusaha untuk ngobrol sama tunangannya si cowok, dan ngebujuk si tunangan si cowok ini untuk ke lapangan parkir restoran Denny's, dan dia tusuk muka si tunangan pakai garpu. I am so scared of people. I am so scared of people. Itu aja jadi untuk cerita hari ini. Buat kalian yang suka cerita hari ini, jangan lupa like dan subscribe. Dan buat kalian yang pengen aku cerita tentang stalker lagi, komen di bawah. Dan itu aja untuk cerita hari ini. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Bye!